Apalagi sudah banyak spilti di luar sana ya, yang kayak tempat tidur yang sempit, makan Indomie di luar negeri, dikasih makanan sisa, terus belum lagi THR yang cuma 500.000 itu sumpah ya, mohon maaf. Itu sama gaji karyawan ibuku aja, itu tuh besaran gaji karyawan ibuku buat THR. Hola netizen yang terhormat, belakangan nama Tasya ramai dibicarakan di Twitter karena viralnya pengakuan mantan karyawan. Sudah beberapa hari ini nama Tasya menjadi perbincangan yang membuat netizen yang tercinta gaduh. Pasalnya Tasya dituduh memberikan makanan sisa kepada karyawannya. Semua kegaduhan ini berawal dari pengakuan mantan karyawan Tasya bernama Risti yang viral di media sosial. Dalam pengakuannya, Risti mengaku belum menerima gaji serta tidak mendapat tunjangan hari raya. Namun kehebohan tersebut langsung diklarifikasi Risti. Risti bertemu dengan Tasya dan mengunggah permintaan maaf di akun Instagram milik Tasya dan Risti. Saat itu Risti mengaku salah karena berhenti bekerja tanpa pamit. Persoalan dengan karyawan tampaknya tidak berhenti sampai di situ. Sempat viral juga slip gaji yang diduga milik staf editor Tasya yang diunggah oleh salah satu akun. Dalam keterangan penerimaan gaji terdapat beberapa tunjangan, termasuk tunjangan tempat tinggal, makan, dan internet. Namun kemudian di bagian pengurangan tampak jumlah tunjangan tersebut dipotongkan dari gaji, sehingga dari gaji total 5,3 juta jadi tersisa cuma 3,5 juta saja. Hal ini membuat Tasya kembali jadi sorotan netizen yang maha benar. Setelah persoalan slip gaji, nama Tasya masih ramai dibicarakan setelah beredar lagi cerita dari sosok lain yang diduga juga jadi mantan karyawannya. Dari cerita yang viral di media sosial dan diunggah oleh salah satu akun, terdapat pengakuan panjang dari sepupu videografer yang diduga karyawan Tasya. Menurut cerita, videografer tersebut hanya diberi makanan sisa saat diajak pergi ke Dubai. Selain itu, mereka juga diminta membawakan barang-barang belanjaan atasan mereka. Sejak beredar pengakuan tersebut, nama Tasya terus ramai dibicarakan di media sosial. Bahkan kolom komentar di unggahan Instagram Tasya dibanjiri kritik dari netizen yang terhormat. Nah, gimana nih menurut netizen yang budiman? Silahkan berkomentar ya. Oke, dari banyaknya kasus Tasya yang ada di TikTok yang berseliweran gitu, nah yang paling disorotin itu dan yang paling terbaru, katanya kemarin masalah ada PA-nya yang bawa barang gitu, dan banyak pro kontra dari permasalahan. Nah, ada netizen yang bilang kalau ya namanya juga kerja gitu loh, digaji dan juga semacamnya gitu. Tapi juga ada yang seperti mas-mas yang sebelumnya gitu yang komentar kalau bisa memanusiakan manusia gitu. Tapi ya memang ya untuk secara keseluruhan memang kita nggak tahu di balik layarnya itu seperti apa gitu. Apakah si Tasya udah nawarin atau enggak gitu. Tapi yang aku highlight gitu dari kasus ini adalah karakter si Tasya gitu. Emang kita sebagai manusia nggak bisa ngejudge gitu ya orang ini seperti apa dan juga semacamnya gitu, karena ya itu tadi balik lagi yang tahu diri kita juga diri kita sendiri gitu, yang bisa ngejudge ya cuma yang di atas gitu. Emang kita selalu yang namanya itu bakal jadi pemeran utama gitu di hidup kita sendiri gitu. Masa iya sih kalau kita curhat kemudian lagi cerita gitu ada permasalahan kita menjelek-jelekan diri kita sendiri gitu, pasti kita bakal jadi karakter utamanya gitu. Beda sama orang lain pasti bakal jadi villainnya gitu, orang jahatnya gitu. Kita itu bakal jadi orang jahat di cerita orang lain. Nah, dari seluruh kasus gitu yang udah terjadi sampai hari ini gitu, buat kalian yang udah ngikutin gitu dari awal dramanya juga seperti apa, si Tasya juga selalu klarifikasi, kemudian juga saudaranya tapi cuma diem aja. Pada intinya kita bisa tangkap gitu kalau si Tasya ini ya itu tadi maksudnya kayak memberi klarifikasi kalau dia itu ya intinya adalah seseorang yang baik gitu. Ya udah, emang kita pengen jadi orang baik gitu loh selalu gitu, dan juga entah itu kita butuh validasi atau enggak juga terserah orangnya dan juga masalahnya gitu loh. Nah, yang jadi permasalahannya ini dia itu selalu klarifikasi dan juga semacamnya yang menunjukkan kalau dia ini baik gitu. Jadi dia nggak tahu lah kalau di belakangnya gimana, juga terserah orang kayak gimana gitu. Tapi ketika lo pengen
selalu kelihatan baik dan juga juga public figure gitu kan ya, mencontohkan hal-hal yang baik gitu. Seenggaknya lo harus tetap ngejaga itu gitu ketika lo berada di luar gitu, apalagi di luar yang publik gitu ya, banyak pasang mata yang pastinya tahu kalau wah ini public figure deh gini-gini, kok gini sih dan gini sih. Nah itu pasti resiko lo gitu loh ketika ngelihatnya ya. Kita nggak tahu ya, namanya juga kerja ya, emang bawa barang dan juga semacamnya gitu, pasti ada aja orang yang bakal berpandangan buruk dan juga semacamnya gitu loh, banyak gitu. Nah yang jadi poinnya kalau misalkan lo pengen kelihatan baik dan juga semacamnya, dan udah mencerminkan itulah istilahnya di masyarakat dan juga semacamnya gitu. Kalau lo ada di luar juga lakuinlah hal yang lo omongin dan juga semacamnya, itu aja sih gitu. Maksudnya kalau di luar sih yang nggak tahu publik terserah lo dan juga semacamnya gitu ya, biar nggak jadi tambah masalah gitu, akhirnya rame satu Indonesia juga kan. Oke, another day, another drama dari Kak Tasya. Ini adalah thread viral di Twitter yang diduga adalah Kak Tasya gitu ya, dan suaminya gitu. Nah ini cerita dari mantan karyawannya Tasya yang ikut pergi ke Dubai. Jadi si mantan karyawannya ini disebut Mawar, itu adalah seorang videografer ya, yang tugasnya ya foto, edit gitu ya, videografer ya. Nah ternyata si Mawar ini kaget ketika diajak pergi, sifat Tasya itu berbeda jauh. Karena si Mawar itu sering dikasih makanan sisa. Jadi dia tuh bener-bener harus nunggu Pak Bos dan Bu Bos makan sampai kenyang. Udah gitu mereka udah puas, baru Mawar dan teman-temannya makan bekasannya si Pak Bos dan Bu Bos ini. Kadang juga satu porsi dibagi untuk rame-rame, jadi super jarang banget makan satu porsi sendiri. Nah kenapa nih si Mawar gak beli makanan sendiri pas di Dubai? Karena ternyata gajinya itu ngaret gitu ya, jadi belum dikasih gajinya, dan mereka itu ada di negara orang. Nah salah satu statement Bu Bos itu adalah, satu orang aja makan bisa 300.000, masa aku mau bayarin semua orang makan segitu? Padahal itu kan tanggung jawab dia untuk ngasih karyawannya makan gitu ya. Makan yang dimaksud Mawar ini juga bukan makan mewah ya, yang penting makan yang layak dimakan dan di jam makan gitu ya. Akhirnya si Mawar ini pasrah, yang tadinya kayak ini serius kita makan makanan sisa, sampai akhirnya dia juga kayak ya udahlah itu yang nggak habis boleh nggak kita makan gitu ya, mungkin karena lapar banget gitu. Nah si Mawar ini juga cerita meskipun pekerjaan dia sebagai videografer, tapi ternyata banyak banget kerjaan-kerjaan dia di luar job desk, seperti bawain belanjaan si bos-bos ini, kadang jagain anak-anaknya, pernah juga disuruh nyuapin anaknya, nyetrikain baju dan lain-lainnya. Padahal memang job desk dia hanya sebagai videografer. Bahkan si Pak Bos ini sempat berbicara juga seperti yang Mawar lakuin ini, kalau dia misalkan mau viral-viralin si Bu Bos ini, bisa dilaporin sama si Pak Bos. Karena di negara kita yang nggak salah bisa jadi salah, dan yang salah bisa jadi nggak salah. Nah akhirnya si Mawar ini curhat lah ke Alifa, teman kerjanya gitu kan. Nah tapi entah kenapa si Pak Bos itu tahu apa yang dia curhatin. Nah ternyata karena si Pak Bos itu ngebaca WhatsApp pribadi dia yang emang nyangkut di laptop kantor gitu ya. Jadi si Pak Bos ini sering nyindir-nyindir deh, kok diajak ke luar negeri tuh ngeluh, orang tuh harusnya bersyukur gitu. Dan akhirnya dia itu, si Mawar ini disidang sama Pak Bos, kemudian dipecat. Tapi setelah dipecat itu dia harus membuat surat pernyataan yang intinya dia tuh harusnya bersyukur, karena meskipun dia baru kerja 2 minggu, dia itu udah diajak ke luar negeri, dibayarin tiket PP, diajak ke hotel mewah, diajak makan ke restoran, intinya seperti itu ya. Dan kenapa ini nggak ada buktinya? Karena ternyata HP-nya si Mawar tuh dihancurin gitu loh ya, jadi nggak ada buktinya. Nah di thread yang viral tadi ternyata ada yang reply juga ya. Jadi sebagai pemilik yayasan ternyata banyak banget ART yang nggak betah bekerja di Pak Bos dan Bu Bos gitu ya. Kenapa? Karena dikasih makanan yang tidak layak, makanan hampir basi, dan jam istirahat yang kacau. Nah gimana nih menurut kalian? Kalian percaya nggak? Nah kalau yang ini tuh belum ada buktinya ya, jadi kita masih menduga-duga aja, kira-kira bener gak nih? Tahu kan permasalahan ini nih menurutku menarik ya. Coba perhatiin di bagian aku juga udah maafin tim aku. Itu tuh menurutku nggak beres guys. Seakan-akan Tasya ini tuh nggak clear loh dengan apa yang terjadi. Dia itu semacam gagal mencerna keadaan atau situasi. Alhasil menurut pendapat dia, menurut yang dia tangkap itu tuh kita semua ini rame karena mengkritisi karyawannya yang minta gajinya buat dibayar itu. Padahal kan kita semua kan mengkritisi tindakan Tasya dan tim kan. Apalagi sudah banyak spilti di luar sana ya, yang kayak tempat tidur yang sempit, makan Indomie di luar negeri, dikasih makanan sisa,
terus belum lagi THR yang cuma 500.000 itu sumpah ya, mohon maaf, itu sama gaji karyawan ibuku aja. Itu tuh besaran gaji karyawan ibuku buat THR. By the way, karyawan ibuku tuh kuli bangunan ya, bukannya menghina kuli bangunan, tapi skillnya kan berbeda ya sama karyawannya Tasya, dan itu cuma 500.000. Aku ngomongin ini tuh karena ada sangkut pautnya sama personal branding guys. Pandangan orang tuh bisa berubah total kalau kita salah langkah seperti yang dilakukan Tasya. Sekarang kita baca di bagian ini ya, dan orangnya juga sudah menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Terus kan kita udah tahu kan, yang klarifikasi pertama kali kan bukan Tasya, tapi kan malah karyawan tersebut kan. Dan katanya itu jam 4 subuh atau apa gitu. Menurutku tuh fatal banget guys. Sekarang nalar simpelnya gini ya, kucuk ada karyawan yang menuntut haknya, which is itu gaji. Bukannya si bos ini klarifikasi duluan kenapa gajinya ini telat, sudah saya bayarkan, saya minta maaf. Ini kan gak ada kata minta maaf sama sekali ya. Itu malah dia nyuruh karyawan yang menuntut haknya ini suruh klarifikasi lebih dulu. Itu tuh fatal banget. Itu tuh menurutku jahat guys, jahat. Pada akhirnya yang klarifikasi dari pihak Tasya itu Pak Daeng. Lagi-lagi bukan Tasya, ya positif thinking aja. Mungkin Tasya rada trauma ya dikatain ratu validasi dan ratu klarifikasi. Positif thinking loh ya, ini bukan sarkas, mohon maaf. Dan menurut penjelasan Pak Daeng ini memang ada yang belum selesai antara karyawan dan manajemen, makanya gajinya itu telat atau ditahan. Tapi balik lagi ya guys, dilihat dari personal branding Tasya dan suami itu kan agamis. Menurutku ataupun mungkin menurut beberapa netizen itu tuh kurang tepat gitu guys, menahan gaji full seseorang sampai orangnya tuh nuntut sekeras itu, sampai jalan terakhirnya tuh nge-spill. Itu tuh menurutku tuh jahat gitu guys. Aku sendiri tuh berpengalaman perkara gaji, yang melihat orang tua ngegaji karyawan-karyawannya. Minimal ya guys, kalau memang ada yang belum selesai, minimal tuh gaji separuh gitu loh, dikasihin terlebih dulu. Karena itu tuh kewajiban kita guys. Bagaimanapun juga orang tersebut atau karyawan tersebut itu kan udah kerja sama kita kan. Dia udah ngeluarin keringetnya. Keringat-keringat yang sudah dikeluarkan itu tuh takutnya, tau gak sih, jadi dosa kita gitu, karena kita tuh gak menyelesaikan kewajiban kita. Ya mungkin memang mereka takut karyawannya lari, tapi kan balik lagi Bo, karyawannya kan udah kerja, bayarlah separuhnya. Terus kenapa pula HP-nya dirusakin dan lain sebagainya kan, bahkan belum ada penjelasan dari pihak Tasya. Jadi itu sih pandangan aku ya. Semoga kalian juga clear ya, karena menurutku ini tuh juga universal gitu loh permasalahannya perkara gaji ini. Jadi kalian juga perlu tahu kalau ada permasalahan seperti ini, mungkin pandanganku bisa dipertimbangkan. Jangan sampai menahan gaji seseorang sampai full. Kecuali orangnya nggak kerja ya, bisa lah kalian nggak gaji sama sekali. Orangnya kan udah angkat barang kalian juga. Mana sih? Jangan disuruh klarifikasi lo ya Tasya. Saya cuma berpendapat, mohon maaf.